Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahul ladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la niddalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ustadz Kahar yang saya muliakan dan pimpinan cabang ranting yang ada dan tim semuanya. Ini saya bayangannya gue mau kang umah gue bocek wongen nom-nom gue loh. Sebenarnya tua-tua banget gue jangan-jangan sing merawat apa sing abdi rawat gue. Jangan-jangan bar rampung pelatihan terus ngasuke malah dirawat siji-siji gue ya. Ya, nanti mengkader lah. Ini nun sewu pimpinan cabang saya pengen tahu ini ada berapa tim ini? Tiap ranting ya? Ya, coba ranting mana saja? Pertama, ranting semua hadir. Tak cek dulu. Ranting mana dulu? Gentawangi mana? Si Jitok. Serius ke? Seranting wong siji. Ush. Lah kok ngarana wong mati sibuk kepriwe iki? Kono dus dewek kayaknya kita. Satu Gentawangi cuma satu lah, nanti gimana ini kalau cuma satu? Ya udah nanti kedua mana? Tunjung cuma berapa? Telutok. Terus di sana guys lengkap. Terus Darussalam 7 lengkap. Kapuasan berapa? Berapa? Oh 5. Mana yang 5 siapa aja? Ini. Oh ya udah. Ya, Kompas 5. Terus mana lagi? Ya, dah nanti harapan saya itu tak kira sekarang ini udah lengkap timnya. Ya anggar kursi Jitok ya nanti harus menularkan. Tapi ya orang yakin juga ya. Menularkan ya. Iya. Baik Bapak Ibu, ini nun sewu saya alhamdulillah nggak jadi ke Jogja, jadi mendadak bisa. Terus tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Kahar. Sekarang saya membahas pra dengan pasca. Ini sebentar lah sampai duhur nggih. Kenapa sih tim penyelenggaraan jenazah ini penyelenggaraan urusan kematian ini penting ya? Nanti namanya sudah ditetapkan ini. Penyelenggaraan penanganan kematian. Jadi PPK. Ya, ini sudah dijadikan istilah, sudah sesuai dengan SK penyelenggaraan penanganan kematian. Kenapa ini namanya? Karena tidak hanya ngurusi orang sudah meninggal, tapi dari pra meninggal, dari sakit sampai dengan setelah meninggal. Ya, jadi kalau di masyarakat ada biaya tahlilan, kita bukan tahlilan setelah mati. Tapi nanti bagaimana mendampingi keluarga musibah itu ya. Soalnya di Muhammadiyah Semarang ini sudah ada budaya baru Ustadz kemarin. Saya langsung agak protes kemarin. Jadi di PDM Kabupaten Semarang itu jadi budaya katanya sih mengalir, tapi saya nggak tahu tarjihnya. Setelah kematian itu ada hataman 2 minggu. Ini pada bayembok. Dan itu diamini oleh Pak Tafsir itu. oleh apa? Ya beliau hanya menceritakan tapi ya menunjukkan mengalir begitu saja katanya. Saya dengan kok begini ya gitu ya. Atau apa bedanya gitu kalau masih ada acara-acara gitu. Baik. Nggih. Baik Bapak Ibu. Kenapa? Daripada enggak hataman pada komprotok berarti kan hataman 2 minggu. Iya, sing apik maning mending ora ana sisan. Masalahnya adalah ijtima'. Berkumpul-kumpul itu yang masalahnya. Ya nanti saya ceritalah. Ngompani kayak ayam boy, ngompani. Ini Ali Imran 102 ini menjadi landasan utama perlunya penanganan kematian ini ya. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada kalimat jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi maknanya kita harus menjaga betul itu keislaman kita baik ketika sehat, sakit sampai
meninggal dunia. Sering saya ceritakan Pak, saya nggak tahu lah kalau di Jatilawang, karena mungkin di daerah pedesaan kan cenderung lebih nyaman gitu ya, lebih tenang. Kalau di kota Pak, sudah banyak rumah sakit non muslim Pak. Jadi mereka itu dakwahnya orang kena cilike, kena gedane, orang kena gedane, kena tuane, orang kena tuane, kena matine, berusaha untuk dikristenkan. Tuh, jadi sampai ada cerita sedang sakaratul maut, kalau nggak ada keluarganya, timnya sudah di situ berusaha untuk membaptis lah, untuk mengkristenkan. Jadi bagi mereka itu, walaupun setelah masuk Kristen mati, bagi mereka itu udah pahala besar. Dan itu tidak dimiliki oleh kita. Mau lagi sehat, bekon dakwah pada males. Halo? Ya apa ora? Iya kok. Apa maning meriange gitu. Jadi kita ini kadang-kadang kalah jauh lah dengan mereka. Makanya padahal ayatnya jelas, jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, Qurtubi, hampir semuanya mengatakan maksudnya apa ini? Ya, kata mereka adalah man asya 'ala syai' mata 'ala syai' gitu. Barang siapa hidup didasarkan satu kebiasaan, matinya menurut kebiasaannya gitu. Jadi harus dijaga. Jadi kalau seumur hidupnya Islam, insya Allah ya matinya Islam gitu. Tapi perlu didampingi gitu. Ya, wong Kanjeng Nabi aja mau wafat itu didampingi oleh putri beliau. Ya, dewek kadang-kadang gemagus ya. Bukan berarti nek ustadz kiai lagi sakaratul maut jorna dewek wis tayang dewek. Ya ora, tetap harus didampingi, ditalkin. Ya, la ilaha illallah bukan dibacakan Yasin. Ya, jadi tetap pendampingan itu kewajiban siapa? Ya kita. Karena dakwah itu tidak hanya ketika hidup tapi juga sakit. Bahkan dakwah waktu kondisi orang sakit itu lebih efektif loh Pak. Halo? Gimana? Wong lagi meriang domongi gue biasanya manut. Ya ana sih sing meriang domongi ngeyel ana. Iya, wongnya ana nang kene kayane iki. Ya. Jadi lah, maka Bapak Ibu ini juga ayat berikutnya Al-Imran 157. Wala in qutiltum fisabilillah umuttum la maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Nah, kita mengharap ampunan itulah. Kenapa penanganan urusan kematian penting atau penanganan apa tadi? Penyelenggaraan penanganan kematian. Dihafalna gue, apa PPK? Iya. Lah ini ibu-ibu ini kok semenedek wonge. Padahal jumlah manusianya lebih banyak wanita loh. Cuma memang sering mati sih wong lanang disit sih pancen. Ya, tapi ibu-ibunya ini dari beberapa ranting ini. Semua ranting ada. Nah, itu nanti ini dilengkapi ya dalam. Oh, Aisyah mau ngadain dewek. Karepe dewek-dewek. Arep ngadain dewek wae Aisyah. Emang bisa macul dewek apa? Tinggal ya udah ora apa-apa lah. Kalau bisa sih jadi gabung lah. Tapi mau ngadain sendiri ya tetap nggak bisa tim penyelenggaraan kematian ke lanang dewek wadon dewek orang mungkin Pak. Wadon kan paling hanya memandikan, mengafani. Nanti kalau sudah untuk urusan upacaranya, mengantar ke kuburannya, nunggu di kuburannya, mengantarkan ke pemakamannya itu nggak mungkin perempuan, ya kan? Tetap harus melibatkan laki-laki. Jadi timnya itu nanti kalau bisa laki-laki perempuan. Jadi manusia itu makhluk Allah, dimuliakan waktu hidup, ketika dan sesudah matinya. Jadi waktu hidupnya, ketika dan sesudah matinya. Yang kedua, manusia dalam hidupnya diberi cobaan ujian dengan kekurangan, kesengsaraan dan kepedihan. Ya kan, wong sakaratul maut itu sakit katanya. Saya sih urung tahu sakaratul maut Pak. Tapi dalam banyak riwayat dan sabda Nabi sendiri juga mengingatkan kalau sakaratul maut itu sakit dan berat. Terus merupakan kewajiban orang beriman dan Islam untuk saling mengasihi, menyantuni, menyayangi sesama begitu. Jadi justru yang orang-orang dalam kondisi sakit, jenengan pernah kayak ora Pak? Nek lagi sehat pada hubungan gilian meriang orang asing tilik rasanya kepriwe? Langsa. Gimana? Nelangsa, apa ning lagi wis meriang wis parah sakaratul maut kok ora sing nungguni kowe rasane. Itu loh. Jadi ini keprihatinan gitu. Ya, makanya
kita membuat tim ini yang sudah dikukuhkan dulu ya dalam rangka ini sebenarnya. Kemudian orang yang sakit perlu dirawat dan dibimbing jiwanya sampai sembuh sakitnya atau sampai meninggal dunia. Sehingga ketika sehat dia menjadi semakin beriman, kalau meninggal ya husnul khatimah. Jadi tugas PPK ini tidak mesti mengarah ke kematian, Pak. Ana wong meriang parah dampingi. Mari alhamdulillah kayak gue. Oh, didampingi malah mari, bukan begitu. Harapannya mati yo. Bukan begitu. Jadi nanti memang tugasnya misalkan ini di mana tadi di mana ya kan? Darussalam, jamaah sekitar situ. Ada yang sakit parah di rumah sakit. Itu tim ini ada yang dikirim ke situ nanti. Gantian. Ngapain? Ya mendoakan, meruqyah, begitu. Ya, walaupun tidak 24 jam disering dikunjungi. Nanti kok sembuh, alhamdulillah. Meninggal segera seret timnya bergerak begitu. Jadi ini memang timnya sekali lagi makanya namanya penyelenggaraan penanganan kematian dari ketika sakit sampai meninggal. Ya, jadi nggak mesti harus meninggal, Pak. Ya, terus bila meninggal nanti berarti kita termasuk tugasnya mulia. Karena apa? Bukan memastikan sih, tapi membimbing supaya bisa husnul khotimah. Karena tanda husnul khotimah ya mangqala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan apa? La ilaha illallah, bertobat. Itu namanya husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam yang baik, berserah diri, pasrah. Itu jadi nanti memang nun sewu PPK ini memang isinya harus mubalik sebagian. Tuh, ada tenaga praktis lapangan tapi sebagian adalah mubalik gitu. Yang dia bisa memberi nasihat, memberi tausiah pada orang yang sedang sakit itu. Jadi bukan isinya wong sing kurta yang ngafani karo ngedusi tok, bukan. Namanya juga tim. Nanti ada bagian-bagiannya, ada 4 bagian nanti. Kemudian ya, terus orang yang sakit ini perlu dihibur dan ditenangkan jiwanya, kan sabda Nabi jelaskan ini. Jadi idza dakhaltum ala maridin fanaffasu lahu fi ajalihi fi ajalihi fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah. Bila kamu mengunjungi orang sakit, hilangkanlah kecemasan hatinya tentang ajalnya, walaupun itu tidak akan merubah takdir. Nek dasarnya meninggal ya ninggal baik, tapi paling tidak dapat menenangkan jiwanya. Paham betul, Pak? Ya. Jadi jenengan itu bukan tim yang kemudian bisa menunda kematian, orang mungkin. Ya, tapi tadi setidaknya orang yang meninggal dunia itu menjadi lebih tenang menghadapi sakaratul mautnya dengan didampingi oleh jenengan itu. Ya, terus ini juga sama. Ya, Nabi itu kalau mengunjungi orang sakit mengucapkan apa? La ba'sa tahur insyaallah. Ini sebenarnya ucapan, tapi di Indonesia jadi seolah-olah harus ucapkan itu, enggak. La ba'sa tahur insyaallah itu sebenarnya bukan lafaz doa secara khusus. Ini merupakan ungkapan kayak dewek tekono ora apa-apa lah, mari kayak gue jane. Insyaallah mari gitu. Ora apa-apa ki anu nek kayak kalau bahasa gampangnya kayak tafaul. Jadi kayak bayi nek bocah cilik meriang kan ora apa-apa arep cepet gede gitu. Lagi anggar wong tua meriang ya ora apa-apa lah arep cepet mati gue. Ya orang kayak gue. Kalau saya ditongakna bingung masane mati ya mati kok ya. Tapi kalau Ustadz Kahar ya jangan dulu lah, agak lama gitu ya, karena masih dibutuhkan umat gitu. Iya lagi nggak tua-tua kok. Iya, kok langkah sing ijab lah, langkah sing ngajarin kematian kan repot. Alam. Padahal ini kakak kelas saya di pondok 3 tahun loh, tapi sering terledeki, jadinya kurang ajar jane, tapi ya ora apa-apa itu. Kena. Ya, Allah menyuruh manusia supaya beriman dan tetap menjaga imannya sampai waktu lain nih. Gitu. Maka butuh bantuan, kita nggak bisa sendiri. Karena kayak nggak tahu sebentar, saya lupa ada nggak di sini. Tapi namanya iblis, jin, setan itu menggoda manusia sampai sakaratul maut, Pak.
Setan juga gitu Pak. Orang kena sehatnya kena meriange. Orang kena meriange kena sakaratul maut. Yang kisah putranya Imam Ahmad bin Hambal itu kan Abdullah. Ketika Imam Ahmad bin Hambal dalam kondisi apa? Sakaratul maut. Udah pernah dengar kan kisahnya? Wis tau tak critakna dong pengajian nang kene lah. Wis dong anak kades mangkat kene nang kene kan ngisi wis pindho. Pada orang mangkat kene kena nang kene pengajian cabang. Nantilah kita terangna. Alam nyuruh manusia untuk menjaga ini sudah tadi. Nah, mengurus kematian memiliki keutamaan yang besar. Jadi menangani kematian itu pahalanya gede nih, lihat. Dalam hadis disebutkan ya, man ghassala maitan fakatama ali ghufira lahu 40 marrah. Barang siapa memandikan jenazah bisa menjaga aibnya diampuni sebanyak 40 kali, Pak. Jadi ngedusi jenazah tok tapi bisa menjaga aibnya. Jadi itu ngesuk timnya gue aja sing lambenin dawir-dawir. Nek kabarnya dawir di air keras disit lambene menora. Ya karena namanya memandikan jenazah kan mesti auratnya ada yang kelihatan, ya kan? Jadi jangan yang orangnya gampang ceritaan. Jangan yang mikir ngedusi ya, kotone tegak kok bokongnya gede siji. Payah ge. Tuh ya. Ibu-ibu ya kayak hati-hati ibu-ibu kayak sing pada dawir-dawir kayak. Iya ya, ketone raine glowing. Barang dibuka jerone brudul. Wah. Naudzubillah. Iya kan? Hati-hati, makanya orang yang memandikan itu orang yang apa? Bisa menjaga. Dan kalau bisa menjaga diampuni 40 kali loh, Pak, dosanya. Masya Allah. Ya kan? Kemudian wa man kaffana maitan kasahullahu min sundusin. Barang siapa yang mengafani, dia akan diberikan pakaian dari sutra tipis dan sutra tebal di surga, insyaallah. Jadi ngafani tok benang surga oleh pakaian yang luar biasa. Terus waman hafara apa? Waman hafara limayitin qabran fajannahu fihi ujiralahu minal ajri ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Lihat ini. Ini yang kita belum punya, Pak. Barang siapa menggali kuburan untuk jenazah lalu dia menguburkannya, maka dialirkan untuknya pahala dari pahala bagian dari pahala seperti upah tempat tinggal yang ditempati hingga hari kiamat. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau seorang yang menggalikan kubur selama jenazahnya masih di situ, maka pahalanya ngalir terus. Makanya saya nggak tahu kalau di kampung, Pak. Kalau di Purwokerto itu kebanyakan penggali kubur itu preman, tatoan, orang ibadah gitu loh. Eman-eman banget karena apa? Lah wong salat ora, pahalanya apa? Salat kan kuncine. Nek wis ora salat ya pahala liyane muspro. Paham enggak maksudnya? Maka eman-eman nek penggali kubur diisi wong kaya gue, Pak. Kenapa enggak diisi kita? Karena pahalanya gede loh. Halo? Jadi saran saya nanti tiap ranting insya Allah nek kaya nang desa orang kekurangan wong sing tayang macul lah, ya kan? Lah nek bisa itu juga dipersiapkan, Pak. Nanti rembugan lah gimana caranya itu. Karena saya paham lah, karena itu urusannya karo duit sih ya. Jadi wis potone anggarana wong tim liane kok mengambil apa? Yang ngambil ya nanti kompensasi lah. Gede banget pahalanya. Tuh. Jangan dikira, lah kebanyakan kan nun sewu di Indonesia ini secara umum penggali kubur itu murni ngode lah. Aku orang yakin mereka niat oleh pahala, Pak. Orang yakin loh. Paham gak? Enggak ya, itu di Purwokerto. Nang kene to orang kene mati be ikhlas. Ya. Ya, insya Allah itu. Tapi nang desa enggak, saya tanya jujur. Kalau nang desa sih gali kubur siapa biasanya? Tapi kan gratis enggak? Oh alhamdulillah. Kalau di Purwokerto itu sudah ngode sih, Pak, hitungannya sekuburan semene itu, Pak. Orang mesti ngarani kok, bukan per orang. Iya borongan. Itu jadi makanya kalau ada tim lain itu bisa rebutan gitu loh. Dianggap ngambil apa? Lahane. Tapi kalau di sini masih ikhlas ya berarti nanti penggali kuburnya itu tinggal diberi motivasi bahwa ke pahalane luar biasa. Jadi macule insya Allah tambah jero lah. Ya.
Terus nanti kalau udah zuhur saya diingatkan. Nah, banyak praktek pengurusan kematian di masyarakat yang tidak sesuai syariat dan faham agama menurut Muhammadiyah. Ini masalahnya. Kenapa kita penting? Saya mungkin sudah ada yang pernah dengar, saya sendiri ngalami Pak. Berkali-kali tokoh Muhammadiyah ketika meninggal itu sing ngurusi itu wong Muhammadiyah. Gitu Pak. Tuh ya. Lah kalau pas Covid ya juga sama. Pas Covid ya itu darurat ya Pak. Tapi kan tim Muhammadiyah juga ada. Itu beberapa tokoh Muhammadiyah pas Covid apalagi. Ya, jadi saya berapa kali menjumpai. Dan saya itu prihatinnya tokoh Muhammadiyah ada di situ tapi orang gelem ngurusi gitu Pak. Paham enggak? Ya mungkin karena apa? Enggak kepenak. Ya saya maklum. Wanu wis diurusi wong ora kepenak rebon lah. Makanya dibuat tim ini supaya nanti Pak, salah satu tugas jenengan ini lengkapin timnya. Nanti harus beberapa orang karena ada 4 bagian. Tolong dilengkapi. Setelah dilengkapi, tugas pertama apa? Silaturahmi. Silaturahmi ke desa. Mengenalkan diri, kami tim penanganan kematian dari Muhammadiyah. Mengenalkan diri. Terus silaturahmi ke tokoh-tokoh dan juga ke tim penanganan kematian yang ada. Dan mengenalkan bukan untuk menjadi rival tapi menjadi mitra. Jadi bahasanya gimana jenengan bisa meyakinkan dengan adanya jenengan tugas mereka jadi ringan. Bukan dengan adanya jenengan tugas mereka jadi bukan berat. Ada saingannya. Nah itu gimana caranya? Itu komunikasi. Tapi insya Allah sering di tokoh-tokoh agamanya yang non Muhammadiyah didatangi. Cuma kebiasaan mereka itu kalau didatangi nyangking Pak. Oh, aja nganggap budaya Muhammadiyah. Ora dadi nek Muhammadiyah kan teka plong-plongan. Nek budayane kiai kowe teka kowe nyangking nek ora ngamplopi. Budayane kayak kowe. Dadi nek sowan ngene ya nggawa mengenalkan diri. Ya alhamdulillah ini sudah dilatih. Nanti kami insya Allah membantu Pak Kiai kalau ada orang meninggal yang dari warga Muhammadiyah, insya Allah kami siap ngurusi gitu loh bahasanya. Kalau jenengan lebih pintar lah urusan gue. Kan ya lebih pintar, wong lebih tua-tua begini wajahnya kan berarti wis pengalaman. Ya Bu? Iya, jadi jangan bagaimana caranya adanya jenengan itu bukan sebagai rival, tapi sebagai mitra. Tuh. Kayak saya di Sokajaya itu, ya kayimnya sih dulu bukan Muhammadiyah lah, ya tapi umum kayak gue. Jadi kalau sudah di RT saya, kayimnya nggak datang, datangnya Keri. Jadi tok Keri tok kan, loh sono jenengan be kayak gue loh. Jadi nggak ada rasa, iya. Tapi masalah kemudian keluarga ngamplopi Pak Kayim ya tetap. Soalnya orang ngamplopi kok ya, paham nggak maksudnya? Cuman jangan orang perlu terima amplop, ya, duitnya baik, jadi ikhlas mau, ya, tapi kalau mau infak ya terima karena buat kas pengurus, buat kas timnya, kan tim juga butuh kas kan, ya kan, kalau beli peralatan apa nanti kan butuh, gitu nggak, Bapak, Ibu, halo, jangan ngantuk, jam pira gitu, jam 9 pernah ngantuk. Nyoba sih mendelok kayak gini kok. Mau bengi ngapa sih? Tahajudnya jaga kakean 11 baik. Oh, tahajud nganti 50 rakaat mulane ya. Nggih, itu Pak. Jadi saya berapa kali betul kayak pernah nyolati jenazah. Itu yang meninggal pimpinan ranting tapi juga pimpinan daerah Muhammadiyah. Banyumas, Pak. Ninggal. Saya qadarullah datang telat Pak, karena saya baru ada kepentingan. Telat, wis Allahu Akbar sholat jenazah. Apa yang terjadi? Sing imami itu wong Muhammadiyah. Akhirnya begitu rampung sholat kan dongani dengan gaya mereka. Padahal yang sebelah gue ketua PDM, UMP, wah wong jos-jos kabeh, pentolan kabeh, tapi nyemeti wis pada jenengan si telat iki maring nyau.
Ya aja kudu nyong lah wong kaya geri maju tok. Padahal jare kayime wis mempersilahkan. Lho kok ora sing gelem maju ngimami malah itu Ustaz Kahar bener loh. Suka negara itu. Pas Pak siapa? Pak Dokter Andes, Dokter Suwarto sing Pak siapa? Sing majelis Pak Wartono sing kacamatane kandel banget numpak motor, dosen sejarah. Dan sejarah itu, Pak. Aku bokjan. Ih, lah ini contohnya, Pak. Memang harus berani. Ya, wis ya. Ya, kayak ngerampung lagi. Gitu, Pak. Terus banyak lagi lah gitu. Kayak kemarin Prof Delami coba. Prof Delami meninggal itu kan, alhamdulillah Banser langsung jaga. Kokam malah disitan Banser karo Kokam. Iya. Terus Kokam datang, saya datang rembugan karo keluargane. Sebelumnya juga sudah ada yang datang dari PDM. Rembugan wis, sudah. Akhirnya Pak Ibnu yang di mana? Melepas, begitu di kuburannya di Pasar Manis juga belum nggak ada itu, hanya saya maju aja udah. Saya minta agak wis ini nyong bae. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Halo? Iya. Jadi kalau diantara tim ada yang nongol diberi kesempatan maju. Di Gombong Pak, pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen meninggal dunia, dikubur di kampung. Habis ini adzan kita sholat. Nggih. Itu jan saya ngeliat kan tidak diadzani, sing macul kan celananya pendek, kita udah diadzani langsung adzan dewek Pak. Jadi sing macul sing iya adzan dewek. Loh kita kan keluarga pada baru begitu diuruk diplekahna apa kelapa, seret disogi gue loh, ibunya mbok Ustadz gimana itu anak saya, aduh ya udah, nah kayak gue kan orang mungkin yang ribut mbok, paham betul? Ya karena wis, ya kalau dicegah di situ pasti ribut Pak, itu loh. Cuma saya herannya, kia wong sing gali kuburan mesti wong NU lah ya, ya sholat bembuh ya, salah pendekan. Tapi jangan anggar masalah kematian, jangan ngotot Pak, paham betul? Dia nggak disuruh siapapun tapi ngotot, ngadani dewek. Loh dewek kok jan sing Muhammadiyah kok kayak kurang, bukan ngalahan, kecing. Biasanya kecing karena apa? Enggak, ini benar. Biasanya orang takut kecing karena apa? Merasa kalah ilmunya, atau merasa orang yakin dengan ilmunya. Makanya tadi Ustaz Kahar bilang, lah masa beli tuh buku ora tayang, oke lah buku ora tayang. Ya masa satu ranting beli buku Siti dibaca bareng ora tayang. Nah ora tayang software wis ana, apa yang soft file ya yang apa? Fatwa tarjih itu di-download banyak. Yang urusan kematian dipisahkan bisa. Terus yang apa? Tanya jawab agama itu kan yang sudah sampai jilid 8 yang soft file. Kalau dibaca kan bisa, sehingga kalau kita punya ilmu yakin Pak, nggak betul? Biasanya jenengan nggak berani itu karena merasa nggak, lah nyung ilmunya urung, lah ya, lo kayak gue kok diterus-terusnya orang ngaji ya, belajar berani gitu. Wong kasing celana pendek kan preman bewani ngotot, pokoknya kudu diadani lah gitu. Ini contoh dan masih banyak lagi yang saya nggak bisa menangani itu ya. Di Purbalingga juga sama. Saya datang qadarullah, aduh jenenge iki ya, tapi ya pada meneng kabeh. Oh ngedumele nang puri kayak gue loh Pak. Ya jadi makanya tim ini begitu apa? Penting, maka ini tim penyelenggaraan penanganan kematian harus ada. Paham nggih? Maka kesimpulannya tim ini harus ada di setiap ranting lah. Kalau ranting saya kira kan kalau memang orang Muhammadiyahnya nggak banyak ya bisalah 2 ranting 1 tim, 3 ranting 1 tim bisa. Tapi idealnya 1 ranting 1 tim gitu. Baik, mungkin itu dulu, nanti habis Jumat malah. Habis sholat zuhur saya lanjutkan sebentar, habis itu dengan Ustadz Kahar sampai maghrib. Ya, sampai jam 4 praktek guru ngedusi karo. Iya, dan nanti nggak usah pakai boneka, pakai manusia real. Lah serius nek boneka dikafani angel.
Bener. Pokoknya ini harus ada relawan sing main gampang nanti aja sing gering, sing lemu-lemu. Lah, nek gering sih dibuntel tok kepenek, nek lemu kan butuh trik. Ya ora? Oke, siap ke siji. Pokoknya sing lemu-lemu ke. Ya. Lah nek gering sih berarti buntel tok. Sing lemu iki kan kira-kira ngerkafane kurang ambak kepriwe carane kayak gue lho. Siap ya? Tenang. Biasanya pengalamannya sing nggo praktek kafan gue biasanya matine menten suwe kok. Demikian, nanti kita lanjutkan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, lanjut ke tadi. Maka dengan dasar itu tim penyelenggaraan penanganan kematian harus ada. Lah dasar yang lain ini mengingat anggaran dasar Muhammadiyah kan jelas ini. Bagaimana terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya termasuk dalam pengurusan jenazah kematian. Kemudian kita juga usahanya, nah ini di segala bidang kehidupan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya di pendidikan, di politik, di sosial, tapi juga di menegakkan bagaimana sih wong kita sudah katanya syahadat 2 melingkar kan, raditu billahi robba bil islami dina, ya otomatis meriang sakaratul maut penguburan jenazah ya sesuai ketentuan agama sebagaimana yang difahami oleh Muhammadiyah. Baik ya. Terus ini dasar amal usaha Muhammadiyah juga ini bermasyarakat dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang saya lewatin aja karena udah siang nih. Sifat Muhammadiyah juga jelas, ini semuanya mengarahkan ke sana. Susunan tim penyelenggaraan penanganan kematian itu ini timnya Pak. Setiap ranting itu harus ada satu ketua, sekretaris, bendahara. Gitu ya. Jadi ada ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada 4 tim atau apa seksi bolehlah. Ya, bisa seksi, bisa, kalau saya nyebutnya juga tim lagi aja gitu, subtim ya. Humas dan acara bertugas mengurus proses awal kematian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kematian dan mengatur acara, itu tugasnya. Ya, ini mungkin 1 putra 1 putri begitulah. Ya, 2 juga bisa. Berikutnya tim pemulasaran jenazah bertugas mengurus proses memandikan dan mengafani. Jadi dari memandikan, mengafani itu 1 tim sendiri. Ini juga idealnya ya masing-masing 3 orang. Tuh, putra 3, putri 3. Ya, karena memandikan jenazah idealnya 3 orang tuh. Walaupun 1 orang bisa, tapi kan nanti ada asistennya, ada ininya kepenak gitu. Terus tim perlengkapan bertugas mengadakan dan menyiapkan semua perlengkapan kematian. Ya, jadi walaupun di RT sudah ada, nanti sebisa mungkin Muhammadiyah punya sendiri. Tuh, nek bisa malah nganggo gerobak apa mobil dewek. Isinya perlengkapan itu. Jadi di mana ada yang meninggal, ya paling enggak ya 1 kecamatan, 1 PCM punya 1, bisa diselang neng. Kan insya Allah mungkin jarang lah 1 hari tiap ranting ana wong mati siji kan orang mesti Bang. Nggih kan? Ya, jadi 1 cabang yang Jatilawang ini nabung sampai punya kendaraan, jadi isinya perlengkapan kematian gitu ya. Terus yang terakhir tim pendamping, ini isinya mubalik ini Ustadz ya, bertugas mendampingi keluarga sejak pra kematian, orang yang sakit keras sakaratul maut ketika dan pasca kematian, ihdad ketika masa berkabung, mengatur dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ini tugasnya. Jadi minimal gue wong 7 siji gue. Tapi yang wong 7 gue berarti jangan siji tok. Halo? Jangan wong ekor siji tok, tapi ya sebaiknya dilengkapi, Pak. Dan saran saya ana sing nom, tuan nom, sing nom go ngapa? Kader. Nggih mboten? Iya, lho enggak tua kabeh terus mati kabeh priwe. Tuh, orang kader gitu ya, gitu. Karena kemarin di mana sih ya? Oh, di Pekuncen ya, Ustaz. Begitu diresmikan malah di rumah mati itu. Kalau di Cilongok habis pulang dari acara ini di PDM,
pulang ada anggota yang meninggal, langsung praktek berarti gue. Ya, ini jadi ini timnya, monggo nanti materi ini tak kirim juga bisa, kirim nanti saya nomornya siapa ini yang bisa saya kirim? Ya, Jatmiko ya. Apa udah pernah ya dulu ya? Belum, nanti tak kirim. Ini jadi tahu, oh ini loh minimal timnya. Idealnya berapa Ustadz? Idealnya ini 1-1-1. Nggak perlu ada wakil ketua. Nek ketua berhalangan ya sekretaris otomatis wakil begitu Pak. Gitu nggih? Nek sekretaris berhalangan ya otomatis bendahara wakile lah. Wong anu ora usah wakil kaken wong malah ora jalan. Ki cukup pira? Sila ki ya minimal loro-loro lah. Ki berapa? 22 tambah 1 putri. Ya syukur bisa ideal. Telu lanang telu wedon, telu lanang telu wedon, telu lanang telu wedon, telu lanang telu wedon gue. Jadi nanti namanya tim penyelenggaraan penanganan kematian PRM PRA begitu. Jadi siji baik, cuma dua di bawahnya ada itu satu struktur saja. Itu ya. Ya, baik, ini kurang lebih lah tugas rincinya kayak gini. Tugas pokoknya. Ini timnya. Untuk tim humas dan acara bertugas mengurus proses awal kematian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait kematian. 1. Mencari menerima informasi orang yang sakit keras dan menjelang kematian kritis. Jadi tugasnya gue. Makanya kudu saling kia wong meriang nang rumah sakit ndi? Margono wong di Kompas. Ya udah diberitahu, maka dari Kompas ada yang nengok ke sana. Itu ya, ada yang nengok ke sana gitu. Bisa koordinasi juga dengan Majlis Tarjih. Ustadz, ini ada anggota kami di mana? Di Margono, mohon sesekali didoakan, dibaca, didatangi ya bisa gitu. Nah, jadi informasi tentang orang sakit itu penting Pak. Tujuannya untuk mendoakan. Kadang-kadang dewek ora krungu jujuk mati ya. Iya kan? Jujuk mati. Wis rumah sakit wis 10 dina orang ngerti beritane. Nah terus yang ngurusi siapa? Nek rumah sakit Margono sih insya Allah mandan mending Pak, karena sing ngurusi wong salafi. Paham maksudnya? Mandan mending lah. Ya seandainya wong Muhammadiyah orang nang kono ya pengurusannya masih tidak jauh ya Ustadz Gar ya. Kalau salafi kan orang pati adoh, tapi harus ngurusi wong NU tajan. Tuh, jadi karena di rumah sakit Margono masih Sabil itu yang ngurusi, ya masih orang-orang salafi lah, tapi penyelenggaranya insya Allah tidak beda jauh dengan kita. Tapi jangan lo tenang baik, bukan begitu. Nah kalau yang di rumah sakit lain, nah itu jangan harus tahu. Maka didampingi terus, berkoordinasi dengan tim pendampingan jamaah untuk mengirim pendampingan orang sakit sakaratul maut. Dikirim orang ke sana, gantian gitu. Anggar urung parah ya sepisan tok 2 kali cukup, tapi yang harus parah ya sebisa mungkin itu koordinasi dengan keluarga. Priwe kondisinya anggar mandan parah nyong dikabari ya Pak niki pun mandan parah ya wis nyong anah begitu. Lah nganang ini kan butuh transport, betul nggak? Lah gue bendahara, gue kepriwe carane golek duit sama nanti minta dari Lazis. Jadi tim ini kalau ada minta anggaran dari Lazis untuk operasional bulanan. Sama tadi tidak salah menerima apa? Menerima amplop dari orang yang kematian, tapi untuk kas, untuk apa? Untuk kas dikumpulkan di bendahara. Begitu Pak. Nanti dari kas itu bisa untuk sing ngurusi kayak semeneh bisa dibagi. Ya, untuk transport. Tapi anjenengan lah wong nyong duit dewek nyong kan pahala top maning. Ya, tadi pada menang baik omongnya gue gimana? Iya Ustadz, anggar meriangnya nang di Jatilangi Prokerto meriangnya nang Jogja. Modal dewek tilik ngana ya pegel ya. Terus berkoordinasi dengan keluarga, pemerintah desa, Kayim, tim kematian setempat, rumah sakit, kuburan, PCM, PCA, PRM dan lain-lain. Jadi ini tugas humas gue koordinasi. Oke, ini ada yang meninggal, kapan dikuburkan, kapan kepriwacarane. Pemerintah desa juga, Kayim juga dikabari, rumah sakit, kuburan kon siap. Lah itu. Jadi memang humas gue sing
bagian kontak-kontak kabeh. Jadi humas ini harus punya nomor apa sih ngurusi kuburan siapa, rumah sakit endi ki kudu wong sing jan ora gaptek, Pak. Nah, wonge gaptek ya itu ya. Terus mengurus dokumen administratif seperti pengurusan akta kematian, izin penguburan, dan dokumen legal lainnya, dan memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan diurus dengan benar dan tepat waktu. Tapi nang desa mungkin nggak begitu ribet ini kalau di kota, Pak. Ya kalau di desa ya tetap ada ini, jadi nanti diurus ini oleh tim humas. Menjemput dan mengantar jenazah dari rumah sakit. Kalau ternyata meninggal, ini humas yang langsung kontak ambulan Lazismu gitu loh. Kalau nggak ada, kontak Lazismu pusat Banyumas, kan ada ambulannya. Mas ini meninggal ini gitu, tolong ambulannya siap gitu. Ini humas ini sing bagian. Lah humas oleh kangen dari keluarga atau dari tim pendamping ustadz yang ada di situ. Ya. Jadi kan grup ya, misalkan grup penyelenggaraan penanganan kematian Darussalam misalkan. Info Bismillah info hari ini ya, Sumarjan sakit menjelang sakaratul maut di rumah sakit Margono, tuh, ya kan? Dan saat ini sedang didampingi oleh Ustadz Sumanto misalkan gitu, ya kan? Terus info terbaru yang bersangkutan meninggal dunia tadi didampingi oleh Ustadz Sumanto, segera dipersiapkan ambulan. Siap pemulangan gitu. Karena kalau nunggu ambulan rumah sakit biasanya mandan minimal gue yang antri, Pak. Karena prosedur mengeluarkan dari ruang ruang kalau meninggalnya di ruang rawat, prosedur keluarnya harus 1 jam katanya. 1 jam di ruang rawat dibiarkan dulu. Keluar nanti masuk ke mana? Kamar mayat juga 1 jam, tinggal nunggu antrian. Totalnya 3 jam bisa. Kecuali kita punya orang dalam sih ngomong cepat begitu. Itu ya, makanya itu karena apa? Asri'u bil janazah, segeralah mengurusi jenazah, itu perintah Rasulullah. Jadi kalau kita bisa memotong waktu dengan komunikasi yang baik, bagus banget itu, orang kesuwen. Loh, saya pernah jam 12 malam ngurusi jenazah orang di rumah sakit DKT, dikirim kemana? Pekalongan. Lalu di situ ambulan akeh DKT, supir orang sing gelem, Pak. Gimana sih? Takuni lempar ngana nelpon Lazismu. Ya siap Ustaz, ya, kirim ngomong mobil Lazismu, ambulan Lazismu. Kirim kemana? Kalongan. Pimpinan cabang Muhammadiyah sakit waktu berkunjung ke sini sakit gitu loh. Terus ke DKT meninggal. Ya udah dikirim. Nah itu kalau nggak ada komunikasi kepriwe jajal? Ya wis. Itu contoh. Lah sekian nunggu anak supir yang esuk. Berarti itu jenazah masukin lemari es dulu. Biaya maning. Halo? Iya, ya namanya antisipasi harus selalu ada, Pak. Lah ya nong desa ta langka, ya belum tentu. Jangan bilang langka. Lah ini tim memang ya. Terus jadi menjemput mengantar jenazah dari rumah sakit, rumah duka, atau tempat persemayaman lainnya dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan yang tinggi terhadap jenazah. Nah ini dipastikan. Serta harus sesuai dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Jadi nanti sesekali ini PCM ngundang dari kesehatan, Pak. Jadi apa? Dokter. Lah dokter Anwar ya apa lah. Dokter siapa? Anwar Bok ngene. Iya PHM. Dokternya diundang untuk menjelaskan hal-hal seputar jenazah gitu loh. Jadi seputar orang sakit dan jenazah gitu. Gimana sih kalau ngurusi jenazah supaya aman, apalagi kalau jenazah sakit gitu ya. Kalau jenazah normal harus apa protokol kesehatannya. Bagus itu. Jadi nanti jadi standar. Ini standar SOP-nya. Terus bertanggung jawab dan mengatur acara menyolati jenazah, pemberangkatan dan penguburan jenazah. Kue tim gie. Jadi tim gue setelah itu tuh pas lagi ditusi kita maling ngubungi keluarga. Pak, mangga sing sambutan keluarga sinten gitu. Ini. Terus yang sambutan dari PCM siapa? Ngurusi gitu. Tuh. Terus nanti yang melepas siapa? Set sing macakna dongan nang kuburan siapa? Set gitu. Gitu tugasnya apa? Humas. Terus kengko nyolati sing imami
Sapa disolati nang endi? Itu humas sing ngatur kabeh. Jadi keluarga itu meneng wis. Lah nek lagi kesripan ya, Pak. Mung kadang-kadang ditakoni wis monggo lah durus ya, Bok. Loh saya waktu Pak Supartono itu, Ustaz. Lah orang tuh pada pergi semua. Pas nyong qadarullah nang kono kan kadang-kadang gini Pak, nun sewu, saya bukan mengkritik ya, tapi ini kenyataan. Kadang-kadang ada orang yang memang sibuk sih ya, jadi tekane tekalunga wetok loh. Jadi lah sing pada saat pemberangkatan kowe malah langka wong. Halo? Iya kadang-kadang langka wong. Lah pas qadarullah saya datang, di situ ada Pak Husain Bupati, ada anggota dewan waktu masih di Porka itu. Lho ke pedem ora ana siji ya gari nyong tok. Iki anggere ora cekel mesti dicekel. Nah, ibu kan wong liya, tapi bupatinya kan merunyong. Oh, Ustaz Teraga sudah. Protokol kabupaten, udah Ustaz yang mimpin. Iya, terus saya ke keluarga, gimana? Enggak kula pasrahkan Ustaz mau lah. Ya Ustaz. Bupati ini, wis Ustaz bae. Lagi bupati ora sebutan ora kabeh jenengan. Wis. Jadi bupati ini nyong sambutan nang kana nang Kalibagor ya. Iya, Pak Bupati ini nang Kalibagor. Aku nang kana wis masuk double. Ya wis. Paksa dewe ya ana, waktu itu masih wakil. Akhirnya nyong dewekan ya keluarga, ya Ustaz, ya PDM. Bupati ora iya bupati ini ora gelem, engko nyong wis nang kana. Ya sudah harus siap, paham mboten? Ya bisa jadi jenengan nanti di tingkat ranting cabang ya begitu. Ya udah biasa mah kayak gitu. Yang penting aja kedawan. Halo? Tuh ngono ngantarna jenazah dawa banget kaya. Iya, ya. Nah, terus tim pemulasaran jenazah bertugas mengurus proses memandikan dan mengafani, menyiapkan kain kafan dan menatanya, ya kan? Tadi udah diajari sama Ustadz Kahar. Disiapkan, berarti perlu ada apa? Meja, tempat tidur kan? Dipersiapkan nang desa biasanya kayak semut. Ngisore disogi kapur apa? Ajaib apa nek biyen kan karo minyak tanah karo lepek zaman biyen. Itu jangan sepelekan, apalagi kalau jenazahnya punya penyakit gula. Itu semut cepet itu, Pak. Ya kan? Nah, terus nanti bawahnya lapisannya disiapkan dulu, talinya dulu baru kainnya, kan gitu urut-urutannya. Nah, kalau laki-laki berapa lapis, wanita berapa lapis. Yang laki-laki nggak perlu dikudungi, nggak perlu disorbani, yang nganggo daleman barang karo cawetan sisan. Nanti dijelasin, udah dijelasin tadi sama Ustadz Kahar ya. Tuh. Terus apa? Berkoordinasi dengan keluarga tentang siapa yang akan memandikan dan mengatur proses memandikan jenazah. Bagaimanapun yang berhak memandikan kan keluarganya. Maka minta izin ke keluarganya. Kalau Mas sing ngedusi keluarga kabeh, jenengan ngawasi tok. Ah, enak. Bisa penak bisa ora. Sing ngedusi wong 10 karo nangis rampung-rampung kowe. Lah kalau begitu bergening, nun sewu Pak. Potensi kita apa-apa. Kalau yang memandikan kebanyakan itu enggak akan selesai. Cukup 1-2 orang saja dari keluarga mewakili, yang lainnya monggo lah nemuin tamu saja. Begitu Pak, bergen aja. Yo, saya pernah Pak. Tapi nyong tekannya telat maning jan, telatan banget nyong sih banyak. Lah miki nyono beke mutan esuk tanya Ustadz Kahar ya WA jam pira ya mau ya. Oh iya ya. Itu setelah saya baca grup MTT, Ustadz Kahar kok siapa yang bisa nemenin saya? Oh iya, nyong harus didamin Jogja ke. Jadi nyong mau arep jahat loh. Menang bae lah nyong lah wis ora. Main nyong ora mangkat tapi Ustadz Kahar hari ini ki habis dari sini ke Tambak, habis Tambak Sumpyuh. Iya. Jarang banget ketemu bojone mbak, mulane bojone ora wani akeh siji bae wong nah. Siji be jarang ketemu, apa maning bojo akeh. Iya. Lah ora kopen ora, siji be jarang ketemu, malah mangkat lagi merem Bali wis merem maning. Lah wong wadon wis merem ditik-utik mbok angel. Nglebak tok. Baik. Wani wis kemurep ya. Halo Pak, Bu. Lanjut ora nggih? Malah tekan ngono.
Kok nyoba lagi cerita sing nyong telat ya. Ternyata nang ruang sing ngedusi wis sempit, sing ngedusi akeh banget lho. Sumuk maning. Malah padha kowe kanune, kowe sing ababane akeh banget maning. Ah wis. Nyonya, coba keluar dulu semuanya, jangan banyak-banyak. Tak kebek. Terus nyonya memang kudu ana sing kendel, Pak. Yang penting kan kita nemeni keluarganya dulu. Salah satunya gimana? Nggih Ustadz itu tolonglah diawasi. Sudah dapat mandat itu langsung keluar jangan kebanyakan. 3 aja itu. Non sewu nggih, enggak apa-apa. Lah nek wong semene ora bakal rampung, Pak. Lagi nyirami, kowe bathuke san. Kowe ngiso lho, wis. Jenenge wong lagi sedih ngedusi mbok ya pikirane itu loh. Jadi harus punya inisiatif. Kalau kelihatan mereka sedih shock banget ya, pun nggih kami aja yang memandikan, panjenengan di sini aja, nanti ustadznya dampingi untuk menasehati. Jenengan yang memandikan set gitu. Itu nggih? Halo? Iya, itu. Terus mengafani dan memandikan jenazah bersama apa? Keluarga. Jangan lupa dijaga auratnya dengan baik. Tadi Ustadz Kar sudah nerangkan lah. Nah ini peralatannya kalau bisa nanti beli, ini harganya 80 juta. Ini tapi orang genah banget ya. Nek nang laptopku sih genah. Nah, ini Amos, serinya Amos AH7. Ini mortuary bed table. Ini lengkap. Jadi banyune orang main dindik, gari dicambung apa? Ya mlebu maring selang, metune ngomaring ndi nggih. Terus ki wis nyemprot gitu. Jadi memandikan tidak selamanya harus pakai ciduk. Nek ana shower malah lebih bagus. Iya gitu. Jadi lebih cepat, lebih itu kan tidak harus zaman Nabi pakai ciduk lah, itu kan cara ya. Apakah harus pakai ciduk? Begitulah itu kan. Di Muhammadiyah nanti udah dijelaskan kan sama Ustadz Kahar tadi ya. Baik. Terus berikutnya tim perlengkapan bertugas mengadakan menyiapkan semua perlengkapan kematian, tempat pemandian dan jenazah ya. Menyiapkan jenazah juga, tempat pemandiannya, tempat pemandian dan tempat jenazah maksudnya. Jadi lokasinya dimusyawarahkan sama keluarga. Nah, saya pernah Pak mendatangi orang memandikan kok wong-wong kan pada ngintip kadang-kadang. Padahal aurat nggak boleh. Dan nggak boleh terbuka, harus tertutup tempatnya. Berarti harus beli tutupnya. Kayak gini ya tutupnya sebentar. Nah ora, sing kiye tengene jane kiye, kayak kiye. Jadi dari apa? Stainless ya, segi 4. Ya kira-kira ukuran 3 kali 3 gitu. Ya 3 kali 3 lah. Ya, terus nanti bahan kainnya ini kain yang anti air. Itu ya, dan kayak korden gitu loh, sret gitu nggak Pak? Jadi pas memandikan tinggal tutup, kue bisa dipasang nang di bae. Engko wis rampung ya tinggal ditilep maning begitu. Nah ini karena ini tinggi kan, berarti tingginya ya bisa sampai 2 meter lah, biar kalau kependekan nanti sumuk. Minimal 2 meter, 2 meter setengah. Tapi nanti sing bisa dikekekna loh, paham nggih? Sing nek ora kan kedawan gawane angel. Ya jadi kalau 2 meter, 2,5 meter atau 3 meter kan diginikan cuma 1 meter atau, ya kan? 1,5 meter lah, jadi nggak terlalu tinggi begitu. Nah, terus kembali ke sini, paket memandikan jenazah, handuk, sabun, kain, jadi wis disiap-siap nak. Paket wis diwadeh karo tase, jadi ada tas, paket berisi tulis 1 kain kafan, apa maning, handuk, sabun, perbarus, yak wangi, yak kena bedak, lipstik, barang rusak. Bedak-bedakan. Oke, terus paket kain kafan. Nek bisa wis paket kain kafan. Paket kain kafan kalau bisa ada yang standar jumbo gitu. Jadi yang sing lemu-lemu iki jumbo. Ya kan ada yang lebarnya 60. Ada yang lebar 60, 70 sampai 90. Siap, gawat dewek kok. Tapi jangan dipotong dulu, tapi sudah disiapkan lah. Nah, kalau udah dipotong dulu nanti kan orang ngerti, gitu kan? Kayak gitu ya. Jadi nanti apa?
pakainya siapkan, terus tempat mengkafani juga disiapkan. Terus perlengkapan di lokasi penguburan. Nah ini Pak, perlengkapan di lokasi penguburan apa? Ya pacul, harus disiapkan itu. Terus apa mening? Sekop, terus penutup itu kain penutup digunakan ketika yang meninggal wanita. Ya khawatir, ya namanya kain kafan kan jiritnya kan begitu ya. Pas lagi diturunkan siapa tahu melusut, kalau lepas kan auratnya terbuka. Dan itu yang nonton banyak, paham gak? Jadi dengan ada kain kalau terjadi apa-apa langsung ditutupkan untuk menjaga auratnya. Jadi bukan untuk bok mayite silo, mayura silora. Dipayungi barang kayak ya. Ya jadi bok dipayungi gitu. Nah kalau nang desa kan kayak gue gitu. Sikile sing ngarep, sikile ngarep. Aja sirahe sing ngarep mundur kayak gue, mumet mayate balik kayak gue. Wah, jan pokoke. Pernah gitu Ustaz ngalami enggak? Tahu kok. Gitu. Salah gue, sikile ndi? Sikile sing ngarep. Aja sirahe sing ngarep kayak mundur kayak. Gitu. Bener, Pak. Wah, jan kayak wong-wong pada dasare ilmu kang ngendi kayak gue lho. Payungnya aja kelalen. Waduh. Apa sih istilahnya payung apa ya? Payung moto. Payung motone gue. Tuh, sebocah sik orang ngerti payung moto ora. Ya, lokasi penguburan itu, Pak. Ya, terus termasuk mempersiapkan apa? Penanda. Itu jadi termasuk itu kan dakwah, bagian dari dakwah bahwa mengkapur kuburan, menembok kan nggak boleh. Jadi nggak boleh mengkicing dan sebagainya. Cukup diberi tanda saja, gitu ya. Sebenarnya tanda itu yang paling bagus ya sebenarnya cukup tanda yang tidak usah permanen, kayu apa. Ya nanti kira-kira udah busuk ya sudah. Apa mending kuburan nang kota kan gue gantian. Itu dan di Kembaran Pak itu ada perdes. Dilarang membangun kuburan secara permanen. Ada perdesnya. Ini serius. Tapi wargane ya bukan tetap bangun baik. Terus tulisannya diadep nang ngelor. Wah jan aku wong-wong ngene pancen jan. Ya. Terus golek bangun pada gede-gede banget maning. Kayak iya kan? Karena orang kena nggo gantian perdesnya. Jadi nanti saya bilang ke lurah itu di benerni maning gitu. Lurah si manut sih. Hah? Ah iya, tapi kayak urusannya kan engkau. Ya, terus tim pendamping terakhir bertugas mendampingi keluarga. Keluarga juga kan sedih ya. Datang ke situ silaturahmi. Jangan wong Muhammadiyah meninggal jangan orang sing merek kacan, sing merek malah wong NU ya akhirnya. Iya. Orang yang sakit keras sakaratul maut didampingi gitu loh. Dari Muhammadiyah mengatur dan berkoordinasi dengan keluarga, tim kematian setempat dan kokam keamanan setempat tentang pelaksanaan sholat jenazah tadi dengan humas ya. Pendampingan keluarga dalam masa berkabung untuk memberikan dukungan emosional dan konsultasi kepada keluarga yang berduka untuk mengatasi masa-masa sulit setelah kehilangan orang yang mereka cintai. Jadi ustadz yang bisa nasihati termasuk juga ngerti hukum waris. Karena biasanya takon ini ustadz gimana hukum warisnya gini-gini gitu. Langsung. Jadi dalam Islam justru segera. Nek wong Jawa kan kok disilo kuburannya urung garing minimal 40 dina bagi waris padahal 40 hari ada kemungkinan salah satu ahli waris meninggal. Nanti akhirnya bertumpuk-tumpuk urusannya. Ya, jadi jenengan mengingatkan ini segera kalau memang ada warisnya segera dibagi karena memang harus segera diurus di itu. Kalau tidak nanti jadi masalah, ya. Begitu, ini tugasnya. Nah, saya kira cukup karena ini waktunya sih terbatas. Nanti praktek ini lama karena per tim ya. Kecuali sing dewek kan ayo kepriwe praktek gue. Jenazah dewek, lamben dewek, kados dewek. Ya nanti yang sedikit-sedikit digabung aja Ustadz ya. Yang sedikit-sedikit yang satu orang yang 7 orang wis genah ki jenazah Sing iki paling gede. Ya, sing gede ki. Nanti Ustadz Kahar yang ngatur lah. Nek sing gering-gering lah dibuntel dokter iki cukup. Ya, dikelinding dokter dadi
Sing lemu kae sing mandan. Ibu-ibu sing mau siap jadi calon jenazah ndi? Hah? Padha ora wani kae. Iya ki ibu jenengan. Siap? Ora sing gelem. Iya. Gitu nggih, baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini praktek dengan Ustadz Kahar. Ya, nanti Ustadz Kahar kan butuh istirahat Pak, karena perjalanan dari sini kemana? Ke Tambak itu paling enggak bisa sejam. Ya kan? Sejam lah. Jadi padahal ngisinya maghrib. Ya, jadi kudune ki panitia pengertian dene jamu apa nggih? Jamu karo tukang pijet. Ya, nyombe kopi gawe dhewek ki. Nah, gitu ada pertanyaan dulu seputar tim ini dan sebagainya, tugas-tugasnya tadi, monggo. Ada enggak? Ustadz, deneng rebyek teman, orang rebyek ini namanya terorganisir. Tuh, jadi justru di sini Muhammadiyah menampakkan, Muhammadiyah profesional ya, nganti wong mati be diatur sedemikian. Ya memang begitu kudune. Kita udah dikenal dengan itunya. Itu ya. Halo. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada ya udah cukup. Pinter kabeh. Jadi prakteknya bagusnya di sini apa di masjid Ustaz nanti? Monggo lah. Kalau di sini kan mandan turune kepriwe ge. Paling mejane ditata dengan turun nang dhuwure gitu. Mana wis dikafani dijeret, duculi aja tinggal lunga. Tinggal lunga ya malah. Udah nggak ada ini yang bertanya? Ada? Ah ya wis. Gitunya tadi Ustadz Garbe. Ada yang bertanya, orang sing takon ya. Oh ada ya. Hah? Loh, kan penanganan kematian bukan hanya cuma memandikan sama mengafani. Itu ya utamanya itu. Tapi kan tadi dari awal sampai akhirnya itu loh. Wong nanti saya juga berpikir nanti perlu ada dari Masjid Tablik. Oh ihdad, ya ada sih ini materinya tapi suwe kok. Ya wis delok. Makel malah mumet kae wong baca. Nanti kan bisa dilengkapi sama Ustadz Kahar lah. Takziah wal had. Takziah dengan haddad atau ihdad ya. Jadi saya mau nanya, selama tadi dengan takziah itu artinya apa? Ah, itu yang benar. Menghibur. Menghibur keluarga yang mayit, keluarga si mati itu dengan apa? Motivasi, doa, menyolati jenazah dan mengantarkan sampai kuburan. Itu sebenarnya, ya. Nah, saya takziah sudah saya lewatin ini. Jadi ini menghibur mereka supaya bisa bersabar dan sekaligus mendoakannya. Ya, kalau Imam Al-Hiroshi menghibur orang yang tertimpa musibah dengan pahala-pahala yang dijanjikan Allah sekaligus mendoakan mereka dan mayitnya. Kalau Imam Nawawi memotivasi orang yang tertimpa musibah agar lebih bisa bersabar, menghiburnya supaya bisa melupakannya, meringankan tekanan kesedihan dan himpitan musibah yang menimpanya. Baik. Takziah itu udah jelas. Terus hukum takziah ini disunahkan, dianjurkan karena menjadi hak sesama muslim, bahkan menjadi wajib nanti. Di sini malah langsung mengantarkan jenazah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini man azza musaban falahu mislu ajri. Barang siapa bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Insyaallah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi kalau kita bertakziah itu pahalanya sama seperti ketika dia dapat musibah. Ya. Adab takziah menghibur agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, ya. Isinya gie, ya, menjelaskan keutamaannya, jadi gitu ya. Jangan pinter lah masalah gue. Terus ini isi-isi dari hiburannya apa sih? Ini kalau jenengan ngobrol isinya ini, ya. Kemudian ini juga isinya akeh.
Ya, musibah, mengetahui pokoknya di kalimatnya dengan kalimat jenengan lah. Terus itu kurang lebih isinya. Ya nanti saya kirim materinya sama Mas Jatmiko ya. Nanti Ustadz Kahar kan juga udah lebih lengkap materinya. Nah, lafaz ta'ziyah paling utama ini isbir wahtasib fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Apakah harus dengan lafaz Arab? Ya tidak juga, ini kan bahasa Indonesia. Intinya itu sabar, mengharap ridho Allah, memang semuanya milik Allah, kembali kepada Allah, itu sudah cukup. Tidak harus persis kalimatnya seperti ini ya. Jadi karena ini kan kalimat nasihat, nek jenengan maca bahasa Arab kayak kiye maring wong sing lagi sedih orang mudeng ora, apa malah amin. Atau ini rahimakallah wa ajaraka, semoga Allah merahmatimu dan memberimu pahala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Atau a'dhamallahu ajraka wa asana azaka wa rahima mayyitaka. Ini riwayat apa? Dalam ini bukan hadis tapi ucapan para ulama seperti di Hasyiah Rut Al-Mukhtar, Al-Mughni dan Al-Insaf. Ini sering saya pakai yang ini. Karena paling banyak dibanding ini kan cuma rahmat dan pahala. Kalau ini kan pahala terus ada rahmat dan macam-macam. 3 ya. Baik, kemudian memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggal mati, moral atau material dibantu. Jadi budaya kita kan kebalik, wong sing mati malah ngempani sing urip. Sing kebalik, harusnya sing pada orang kena musibah memberi makan pada orang yang terkena musibah. Mungkin budaya di Sokajaya depan geriatri belakang PDM itu bagus ya. Jadi karena saya dulu RT-nya di situ. Jadi setiap dasawisma Pak, dasawisma 10 rumah itu bertanggung jawab atas 10 orang itu. Jadi kalau di antara 10 orang ini ada yang meninggal, yang 9 ini langsung masak, nanti ditaruh di rumah itu selama beberapa hari. Waktu ibu saya meninggal, mbah saya meninggal, ujuk-ujuk di rumah, di tempat di meja makan saya sudah ada banyak makanan. Saya tanya dari mana? Ibu-ibu dasawisma masak gitu. Sampai kira-kira 3 hari lah dikasih terus. Tuh ya. Jadi itu luar biasa pakai gitu. Aja diwalik ya. Teka. Ki orang sing metu ge. Orang apa-apa nih. Terus ikut mensolatkan jenazah, mendoakannya, ikut mengantarkan jenazah hingga selesai upacara pemakaman begitu. Ya kecuali kalau memang ada udzur. Ya kadang-kadang ada sing tasya tekatok nyolati ora, ngantar kuburan ora, lah sing apa setor rai tok. Menko nyong hormati pada teka juga. Itu ya budaya enggak benar itu. Wong takziah, namanya takziah itu ya memotivasi, mendoakan, menyolati sama mengantarkan ke kuburan. Nah, terus hal-hal yang diharamkan ketika takziah, menangis dan nihaya, menjerit-jerit, meratap. Tuh. Jadi kalau ada anggota keluarga yang kayak gitu dinasihati, enggak boleh begitu, sabar dan sebagainya ya. Kemudian mencaci maki jenazah dan menampakkan sikap tidak senang kepada keluarga yang ditinggal mati. Nah, ini biasanya kalau ada dendam, kawus mati kayak gue ya. Enggak ada lah. Berkumpul-kumpul makan-makan di rumah orang yang sedang berduka enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar air mineral, permen, ya itu kan beda lah itu. Ya, bukan makan-makan maksudnya. Ya itu kan haus ya wajar kalau kayak gitu. Atau kalau keluarga dari luar kota jauh kan, datang situ terus disediakan makan karena udah seharian ya wajar aja gitu, nggak apa-apa. Terus mana lagi? Al-haddad, haddad itu apa? Berkabung. Jadi tidak mengenakan perhiasan baik berupa pakaian yang menarik, minyak wangi atau lainnya dan yang dapat menarik orang lain untuk menikahinya. Jadi berkabung ini memang hanya untuk apa? Wanita. Ibu-ibu nih dengerin, malah turu ngantuk ya Bu. Ya wis ora apa-apa. Lanjut Bu, apa-apa. Ngantuk sih ya. Sikap wanita yang tidak mengenakan segala sesuatu yang dapat menarik orang lain untuk menikahinya seperti minyak wangi, celak mata dan pakaian yang menarik. Nek zaman siki ya skincare lah. Kowe ya. Ya make up ding, bukan skincare maaf, make up. Skincare mah beda maning. Ya, yang dapat tanpa keperluan mendesak setelah kematian suaminya. Jadi kalau ada keperluan yang mendesak ya boleh. Ya intinya nanti kalau lagi masa berkabung ya keluar hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu saja. Ya, bukan jalan-jalan dan sebagainya. Jenis berkabung
Ya, kalau kematian suami selama 4 bulan 10 hari, ya. Kalau berkabung dari kematian salah satu anggota keluarga selain suami selama berapa? 3 hari. Ya. Ya. Ini. Jadi kata Rasulullah dalam hadis Muslim, la yahillu limratin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala maitin fawqa 3 ila 'ala zawjiha. Jadi enggak benar berkabung lebih dari 3 hari kecuali kematian siapa? Suaminya. Ini berarti berlaku juga kalau ada orang yang sama sekali gara-gara suaminya meninggal malah bablas orang tahu serawung, orang tahu apa sampai lebih dari 4 bulan gitu. Ya, karena dia belum move on, itu juga perlu dinasihati, Bu. Jangan begitu, ya mulai serawung ayo pada ngaji gitu. Jadi kalau lebih dari 4 bulan 10 hari juga udah nggak benar gitu ya. Ya, kemudian hukum berkabung, ya, ulama Ahlus Sunnah sepakat kecuali Hasan Al-Basri, Hakam Ubaidah dan Asy-Sya'bi, ya sebagian ulama mengatakan kalau kematian suami selama 4 bulan 10 hari hukumnya apa? Wajib. Al-Baqarah 234. Jadi masa berkabung hukumnya apa? Wajib itu. Kalau wanita itu sebenarnya masa berkabung juga kalau benturan dengan masa iddah, ya kecuali kalau dia masih produktif, ya masih bisa menikah lagi. Kalau orang yang dicerai berapa masa iddahnya? Dicerai ngarang 3 kali suci, ya orang mesti hitungannya tahu aja kepengen. Ya, baik ini. Nah kalau salah satu anggota keluarga selain suami berapa? 3 hari saja, tidak boleh lebih. Ini untuk para wanita. Ya. Kemudian ini Ibnu Hazm boleh. Ya, terus lanjutannya syarat-syarat diwajibkan haddad. Wanita tersebut berakal dan balik, beragama Islam, menikah dengan akad yang sahih. Kemudian masa berkabung atas kematian suami berapa? 4 bulan 10 hari, Al-Baqarah 234. Jika dia sedang hamil, masa berkabungnya sampai melahirkan, gitu ya. Ini Al-Talaq ayat 4. Atas kematian kerabat, aktivitas berkabung hanya dibolehkan berapa? 3 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, terus hal-hal yang dilarang. Wanita yang sedang menjalani masa berkabung tidak boleh melakukan segala yang diharamkan pada wanita yang sedang menunggu masa iddah, seperti berhias atau hal-hal lain yang dapat menarik perhatian laki untuk menikahinya. Tapi bukan berarti orang adus. Nek kowe ta ora perlu masa iddah, wong jarang adus juga ya, Bu. Iya, adusnya engkok bengi. Ya. Terus larangan memakai celak bagi seorang istri yang sedang berkabung. Ya zaman dulu kan celak, kalau sekarang mungkin ya bedak, eyeshadow. Ya, eyeshadow ngerti, Bu? Orang-orang ngerti banget kayak. Dah, ya hanya sebatas itu saja. Baik, udah jam 1:30. Nanti prakteknya ini lumayan lama, ada memandikan sama menghafani bersama Ustadz Kahar. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.